Salam dan bahagia. Kali ini saya akan membahas tentang segitiga restitusi dan bagaimana cara mempraktekannya. Segitiga restitusi merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu agar mereka bisa berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Proses segitiga restitusi terdiri dari 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas bertujuan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Validasi kebutuhan bertujuan membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Karena pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Sedangkan menanyakan keyakinan bertujuan agar anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Lalu sekarang bagaimana mempraktekannya? Skenario kasus yang pertama. Bu Ayun, wali kelas 11 manajemen perkantoran 1, mendengar laporan dari siswanya bahwa Elsa mencontek jawaban Agung pada waktu ujian dan ditegur oleh pengawas ujian, Ibu Meta. Bu Ayun ingin membantu menyelesaikan masalah ini dengan menerapkan segitiga restitusi. Tadi Bu Ayun mendapatkan laporan dari teman-teman sekelasmu. Sepertinya Elsa ada masalah dengan aku. Kalau boleh tahu, bisakah Elsa menceritakan kejadiannya? Iya Bu, tadi saat ujian saya mencoba mencontek punyanya aku, tetapi Bu Menta pengawas ujian melihat saya. Elsa bukan satu-satunya orang yang mencontek. Kemarin Bu Menta menegur Elsa tapi tidak? Iya Bu, dan saya langsung merasa bersalah dan minta maaf ke Bu Menta. Elsa pasti punya alasan kenapa Elsa mencontek. Ya Bu, saya tidak siap ujian karena kemarin itu saya tidak belajar. Apa Elsa tahu perasaan aku ketika tahu bahwa Elsa itu? Saya kira dia pasti merasa marah Bu dan kecewa kepada saya. Elsa, di sini Bu Ayun tidak mencari siapa yang salah, siapa yang gitu. Cuma di sini Bu Ayun ingin Elsa keluar dari masalah ini, kemudian mengembalikan situasinya seperti semula. Nah, bisakah kita bicara tentang keyakinan kelas yang kita yakini? Bisa. Sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas kita dan keyakinan sekolah kita. Kira-kira apa yang kita yakini, Elsa? Kami selalu ditekankan untuk jujur, menghormati teman-teman, dan selalu bekerja keras Bu. Baik Elsa, sekarang mari kita pikirkan apakah tindakanmu mencontek hasil pekerjaan Agung itu sesuai dengan nilai-nilai yang kamu yakini? Apakah tindakan mencontek merupakan tindakan yang jujur dan menghormati teman, Elsa? Tidak Bu, itu melanggar nilai-nilai itu. Kalau gitu, apa yang kira-kira bisa Elsa lakukan agar tidak melanggar nilai-nilai itu dan juga bisa mendapatkan hasil belajar yang lebih baik, Elsa? Saya bisa belajar lebih giat lagi Bu, bisa menjawab soal sendiri dan tidak mencontek lagi. Bagus Elsa, tapi bagaimana dengan perasaan aku? Saya akan berbicara dengan aku dan saya akan ngomong kalau saya itu menyadari kesalahan saya. Luar biasa Elsa, memang kita harus jujur dan sama-sama
menghormati orang lain. Nanti kalau misalnya ada permasalahan, jangan ragu-ragu ke Bu Ayu lagi ya. Baik, Bu. Skenario kasus yang kedua. Bu Ayun, wali kelas 11 manajemen perkantoran 1, mendengar laporan dari Bu Meta bahwa Agung keluar untuk bermain bola basket pada waktu jam pelajaran. Karena memukul bola terlalu keras, bolanya mengenai kepala Elsa yang kebetulan kembali dari toilet. Bu Ayun ingin membantu menyelesaikan masalah ini dengan menerapkan segitiga restitusi. Aku tadi Bu Ayu mendengarkan laporan dari Bu Meta, sepertinya aku ada masalah ya. Boleh tahu apa yang terjadi? Ya, Bu, tadi waktu jam pelajaran saya bermain bola basket di lapangan. Karena mukul bola terlalu keras, jadi bola itu mengenai kepala Elsa, Bu. Dan kebetulan Elsa baru datang dari toilet. Elsa terluka parah kan? Kepalanya agak benjol, Bu. Tapi saya tidak sengaja, Bu. Apa waktu itu Bu Meta tidak di kelas kah? Jadi aku bisa keluar kelas begitu. Itu Bu Meta masih rapat, Bu. Dan tugas yang diberikan Bu Meta dan saya kerjakan. Apa aku tahu kalau sekarang aku ada masalah? Iya, Bu, saya merasa bersalah. Baik, aku di sini Bu Ayu tidak mencari kesalahan. Jadi memang semua orang pasti pernah melakukan kesalahannya. Di sini Bu Ayu mencoba untuk membantu biar aku nanti bisa memperbaiki situasi ini. Yang aku lakukan pasti adalah saja. Iya, Bu, saya sangat senang sekali bermain bola. Ya, aku senang sekali kelihatannya bermain bola. Tapi kebetulan aku kemarin itu keluar pada waktu jam pelajaran itu merugikan orang lain, kayak Elsa terkena bolanya. Dan akhirnya sekarang aku berada dalam masalah. Iya, Bu. Sekarang kita coba berbicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita ya, Nak ya. Kira-kira apa yang sudah kita yakini selama ini? Saya harus diri dan menghormati orang lain. Baik, aku menanyakan tentang keyakinan kelas kita ya. Coba kita kembali ke yang tadi. Apakah tindakan aku keluar pada jam pelajaran itu menunjukkan nilai-nilai yang aku yakin? Tidak, Bu. Tapi walaupun begitu, aku merasa senang main bola. Kira-kira bagaimana agar aku bisa merasa senang tetapi tidak merugikan orang lain? Kira-kira apa yang akan aku lakukan? Iya, Bu, saya bisa bermain bola setelah sekolah atau beristirahat di lapangan. Dan itu tidak mengganggu waktu pelajaran dan juga tidak mengenai orang lain. Lalu bagaimana, Nak? Tentang perasaan Bu Meta yang langsung kamu tinggalkan, dan apa kira-kira yang akan aku lakukan pada Elsa? Saya akan minta maaf ke Bu Meta, Bu, dan berjanji tidak akan mengulangi hal itu. Dan waktu itu saya langsung meminta maaf, Bu, kepada Elsa. Baik, aku menunjukkan penyesalan dan mengambil bahwa terhadap tindakan apa yang sudah kita lakukan merupakan sebuah hal yang penting. Dengan begitu, aku bisa memperbaiki hubungan dengan Bu Meta dan memastikan bahwa Elsa merasa dihargai dan dihormati. Semoga pengalaman ini bisa membuat aku belajar bahwa kita harus tetap menghormati dan menghargai orang lain ya. Dan juga aku bisa tahu akan pentingnya disiplin. Nanti kalau misalnya ada permasalahan lain, jangan ragu ke Bu Ayu lagi ya, Nak ya. Iya, Bu. Baik. Mari kita dengarkan testimoni kasus yang pertama dari Elsa. Pada saat menerapkan segitiga restitusi, Bu Ayun berusaha untuk menenangkan perasaan saya dengan menggunakan kalimat yang baik serta berusaha berbicara dengan lembut serta halus. Bu Ayun juga menanyakan terlebih dahulu mengapa saya melakukan kesalahan tersebut dan Bu Ayun juga memahami kesalahan saya. Bu Ayun juga membantu menyadarkan saya atas kesalahan yang telah dibuat, yaitu menanyakan keyakinan kelas, yaitu selalu disiplin dan menghormati orang lain, dan membantu memperbaiki hubungan saya dengan orang yang telah saya rugikan atas kesalahan tersebut,
yaitu Agung dan Bumita. Dengan begitu, saya sudah merasa lega karena masalah saya sudah teratasi. Dan dari sini saya memahami bahwa melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar, tetapi bagaimana cara kita memperbaiki atau tidak mengulangi kesalahan tersebut. Selanjutnya mari kita dengarkan testimoni kasus yang kedua dari Agung. Jadi dengan Bu Ayun menggunakan kata yang baik itu dapat menenangkan saya dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada diri saya. Saat menyelesaikan masalah, saya memberikan alasan kepada Bu Ayun mengapa hal itu bisa terjadi. Dan dalam hal ini Bu Ayun dapat memahami alasan saya. Bu Ayun menanyakan apakah saya menyadari kesalahan saya. Dan Bu Ayun juga menghubungkan dengan keyakinan kelas kita yang telah dibuat, yaitu dengan cara disiplin dan menghormati orang lain. Bu Ayun menenangkan saya dengan menemukan solusi dari masalah saya, yaitu saya harus meminta maaf kepada Bu Meta dan juga Elsa, dan saya berjanji tidak akan keluar ketika jam pelajaran sedang berlangsung. Saya harus berjanji saya tidak akan keluar kelas jika pembelajaran tengah berlangsung. Saya merasakan hal yang berbeda dan tentunya itu membuat saya merasa lebih baik lagi dalam menyelesaikan masalah, yaitu dengan cara Bu Ayun menggunakan segitiga restitusi. Dengan cara yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua yaitu menanyakan dan juga menghubungkan keyakinan kelas dalam menyelesaikan masalah saya, yaitu saya harus lebih disiplin dan juga menghormati orang lain. Dan yang ketiga yaitu Bu Ayun juga memvalidasi tindakan saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung. Saya berasal dari kelas 11 Manajemen Perkantoran 1. Halo, nama saya Elsa Safira dan saya dari kelas Manajemen Perkantoran 11. Demikian penjelasan tentang segitiga restitusi. Salam bahagia dan sampai jumpa.